If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I saw you my clothes, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Cakrawala, masih bersama dengan tim dari Janus Putrada Barber Home. Kita sambil melihat ini hasil dari salah satu model ya. Ini yang rambutnya juga ditangani langsung sama Mas Janus di sini. Nah, sambil menunggu Mas Janus, saya ingin bergeser sini. Saya juga ingin memperlihatkan kepada pemirsa sebenarnya apa saja sih yang harus dipersiapkan kalau misalnya ingin juga ikutan berbisnis di bidang barbershop atau apa itu. Mungkin bisa jelaskan Mas kalau misalnya untuk yang mulai dari ini untuk apa juga kepada pemirsa di rumah. Nah, ya. Kalau yang ini pembatas leher. Apa namanya Mas? Pembatas leher sih. Kalau namanya istilahnya kurang lebih handal sih. Oke, Mas Janus ini apa namanya Mas? Itu neck tissue. Oh, untuk neck tissue aja Pembatas ya. leher supaya rambutnya nggak masuk rambut yang kecil-kecil. Clipper udah pasti. Udah clipper ya. Udah pasti ya. Ya. Gunting juga sudah pasti. Gunting. Nah, ini gunting ada beberapa jenis. Di sini ada beberapa jenis. Mungkin bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah juga nggak Mas Aji? Gunting sih sambil ini menunggu Mas Janus ini selesai. ada dua jenis saja sih. Gunting yang normal, Oke. ya, sama gunting sasak Oke, gitu jadi aja. gunting itu ada yang normal dan nggak normal juga ya Mas? Iya, juga ada. Oke. Bukan cuma manusia ya. Oke, bukan hanya Enggak, itu manusia. tambahan. Itu gunting penipisnya itu Iya. berbeda karena dia dua sisinya, kalau dibuka dua sisinya dia sama-sama untuk nipisin. Kalau biasanya cuma satu sisi. Tapi kalau untuk yang model untuk yang kayak segi-segi gitu ini nggak Segi. sih, Mas, ya? Iya, tapi itu terlihat itu beda sama biasanya karena ini kesannya lebih natural. Kalau biasa itu di keras dia langsung kelihatan garis di tengahnya gitu. Kalau ini kelihatan lebih natural. Kalau ini yang natural ya. Tapi kalau yang ini sama juga fungsinya dengan yang ini apa cuman berbeda Kalau ini size-nya gunting Ukurannya aja. barber, ini gunting potong. Jadi kalau yang gunting potong ini kita untuk ngerapiin. Oke. Itu biar lebih jangkauannya lebih panjang. Tapi kalau gunting potong itu untuk yang mendekin gitu-gitu. Oke, jadi yang ini yang untuk mendekin ya, untuk gunting potong ya. Oke, next apa aja Mas selain ini clipper juga tapi untuk Clipper untuk samping-samping aja sih Mas. untuk mempertajam itu garis ya, untuk membuat garis. membuat garis, Hair tato ya. juga biasanya pakai ini atau ada lagi yang lebih kecil lagi ukurannya Mas. Oke. Iya. Jadi ada ukurannya sendiri-sendiri Iya, ada ya. ukurannya Nah, sendiri. ini tadi pomade. Kalau pomade itu ada variannya ya. Kan Ada variannya yang ya. benar-benar hard banget, ada yang itu apa aja? Mungkin saya nggak tahu di bidangnya. Mas Aji deh yang jelasin. Pomade itu ada itunya ya, ukurannya. Oke. Ya, ada yang normal, yang Oh, hard. normal, pomade juga ada yang normal. Iya, normal juga. Oh, baru Iya. tahu saya. Ada yang Super hard, hold. super hold. Nah, perbedaan super hold, hard dan juga yang sedikit kayak glossy itu apa Mas namanya Mas? Glossy. Super shine kalau yang glossy. Super shine ya. Mana Mas itu ada? Ada ya? Ini Mas ya? Oh ini ya. Oke. Jadi untuk pomade-nya sendiri ini berbeda-beda. Nah, kalau misalnya saya ingin tanya juga sama Mas Janus sambil proses pengerjaan. Mas Janus, kalau misalnya untuk pomade itu disesuaikan juga nggak sih untuk jenis style rambutnya seperti apa? Atau mungkin tingkatan rambutnya seperti apa? Karena kan banyak customer juga yang kalau misalnya pakai pomade malah ada yang rontok Mas ya? Iya, ada. Jadi pomade itu disesuaikan dengan kesan terakhir yang mau kita kasih lihat gitu. Oke. Jadi ada yang rambut gelombang itu ada dua. Jadi ada yang mau tetap terlihat gelombang, tapi ada yang supaya terlihat lurus. Nah, itu harus menggunakan apa itu? Kalau yang tetap gelombang, kita pakainya yang hold-nya rendah yang itu, super shine. Jadi kalau misalnya rambut-rambut yang waving gitu, harus menggunakan yang kalau mau kesannya tetap gelombang ya, harus pakai yang itu, yang super shine. Super shine ya. Tapi kalau untuk yang yang mau terlihat lurus, harus pakai yang hold-nya lebih kuat. Oke, tapi kalau misalnya basically sudah lurus, Mas? Basically sudah lurus. Biasanya kan kalau untuk di itu juga ada dua jenis. Jadi ada yang gampang, ada yang rambutnya turun, ada yang dikit-dikit ngembang. Itu kalau yang ada volume. Ya, kalau yang volume itu pakai yang lebih kuat. Itu apa yang hold? Yang super hold. Semen ini boleh sama super hold gitu. Oke. Semen itu dia setengah pomade, setengah wax gitu. Jadi kesannya dia nggak terlalu basah. Oke.
Nah. nggak kaku juga. Kalau bicara mengenai pomade, kalau sudah mulai menggunakan pomade adalah bagaimana cara membersihkannya. Karena kan ini juga banyak sekali yang mungkin kita dengar ya, untuk kalau misalnya mau cuci menggunakan pomade ini harus berkali-kali atau mungkin harus menggunakan conditioner biar lebih bersih. Ya, itu Apakah jadi ada tips nggak, Mas? ada 2 jenis. Jadi kalau yang ini water base itu gampang dibilas semua. Tapi kalau yang oil base itu emang susah dibilas. Oil itu base biasanya seperti 2-3 hari. Enggak, ini Oh, nggak water ada, base ini semua. water base. Ini water base semua. Iya, Kalau yang oil base itu 2-3 hari ya. 2-3 hari. Tapi kalau misalnya penggunaan conditioner juga tetap tidak mempengaruhi. Itu bisa lebih gampang hilang kalau pakai conditioner. Atau biasanya dicampur water Ada base. tips nggak sih, Mas, kalau misalnya untuk pencucian rambut setelah menggunakan pomade ini? Nggak ada sih, sebenarnya itu memang dikeramas biasa. Atau sekarang itu ada penemuan, jadi kayak dikasih apa supaya hilang oil base-nya gitu juga ada. Apa, Mas? Mas Yanus? Itu saya kurang tahu namanya. Tapi ada buatan Jakarta lokal. Oke. Jadi itu ya, tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya juga. Nanti ini menggunakan apa, Mas, untuk kalau pomade-nya sendiri? Mas? Kalau ini kita pakai yang semen ntar. Yang semen ya? Iya. Oke. Semen campur ini sih nggak bisa kok. Dia ini nggak apa-apa katanya ya. Oke, ya. Ya, silakan Mas Deva. Mas Yanus, Iya. mau tanya nih, pernah nggak sih kayak gini terus tiba-tiba tuh ada kesalahan dalam memotong? Sehingga si customer ini sendiri menjadi tidak puas gitu. Pernah nggak? Jadi istilahnya pernah ada komplain nggak sih Mas dalam Kalau komplain sejauh ini pujitan nggak pernah ada, Iya, gitu. iya. Komplain nggak pernah ada. Sebenarnya gini, kalau biasanya orang ngomong entar petal atau apa, itu sebenarnya petal itu nggak ada gitu. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu intinya, rambut itu nggak bakal bisa petal. Cuma kalau kita biasanya petal itu karena ada satu yang lebih tipis gitu. Iya. Kalau ada yang gitu tinggal disamain. Jadi paling nggak petal cuma kependekan gitu biasanya. Cuma saya nggak pernah. Untungnya nggak pernah ya. Untungnya nggak sejauh ini pernah. ya. Oke, kita lihat ini juga. Kalau ini kita nipisin tapi nggak pakai gunting penipis gitu. Jadi kita pakai teknik chopping. Oke, biar kelihatan lebih bold gitu atau gimana? Jadi kesannya karena kalau kebanyakan pakai gunting penipis itu nanti bisa kelihatan kering kesannya rambutnya. Jadi kita pakai teknik chopping supaya ada kesannya lebih namanya natural. ya, chopping Iya, ya. chopping. Tolong apa? Hair dryer. Udah sih. Oke. Ini untuk menghilangkan juga ya? Iya, ini untuk bekas-bekas. menghilangkan rambut-rambut potongannya agak lihat atas, lihat atas, lihat atas, Oke. lihat atas lagi. Oke. Ini proses apa nih Mas? Kalau tadi kan ada chopping. Ini kita detail depannya Mas, ya. Mm-mm. Biar supaya rapi. iya Rapi ya. biar lebih rapi. Ya, di Yanus Putrada juga alat cukurnya ganti terus, Mas. Oke. Ya, Nah pisau- ini yang pisau biasanya cukurnya, ini ya. kan kalau misalnya Buat- ini kan juga kita pasti juga harus ini kan harus Kebersihannya. lebih safe ibaratnya ya. seperti itu. Nah ini memang juga ini diutamakan juga ya di sini Diutamakan, ya. ya. Langsung sekali pakai ya. Sekali pakai buang. Oke, sekali Iya. pakai buang. Jadi mungkin Iya. bagi pemirsa di rumah juga yang ingin ya rambutnya ini langsung ditangani sama Mas Yanus ini bisa langsung aja untuk stalking langsung di Instagramnya. Tapi kalau melalui line-nya di mana Mas? Sekali lagi Di underscore Yanus official-line-nya. Putrada. Underscore Yanus Putrada. Janus Putrada. Oke, silakan Mas Didit. Mau tanya apa Mas? Mau di styling ya nanti ya? Iya. Rambutnya ya? Boleh. Untuk volume rambut yang seperti saya gini loh, Nah, yang itu nggak- nggak terlalu stylenya apa tebal. namanya? Nggak tahu stylenya apa itu. Dragon Ball belum berubah. Itu tipsnya apa Mas Yunus? Kenapa kalau rambutnya mau Volume rambut saya kan nggak terlalu banyak nih. Supaya kalau nggak terlalu banyak itu yang pertama yang harus dihindarin memakai yang kelihatan basah. Jadi jangan terlalu pakai pomade. Kalau pakai Jadi pomade lebih ke wax gitu ya? Iya, wax. Karena kalau dia kelihatan kering nanti kan kelihatan lebih renggang, kelihatan lebih tebel. Kalau pakai gel atau apa dia kesannya jadi kayak Benggang-benggang Iya, gitu. jadi kelihatan efeknya- lebih. Oke, nanti bisa konsul sama saya Mas. oh iya. Oke, ini sudah ini ya tahap akhir ya Iya, untuk styling ini kita ya namanya styling. ya. Oke. Tadi sudah diberikan yang garis tajam juga ya Mas? sudah. Oke. Tolong
Mas. Nanti Mas Didit bisa di styling juga ya. Kalau untuk styling bisa langsung juga nggak Mas? Styling boleh. Oke. Boleh di sini. Bayarnya belakangan. Enggak. Enggak bercanda. Bisa langsung nanti ke produsernya langsung. Oke. Oke. Ini menggunakan apa tadi Mas? Ini kita pakai Lyrite semen. Ya, semen. Semen ya. Ya. Biar ini nanti prosesnya pencucinya juga lebih gampang. Ini penggabungan antara pomade dan juga wax. Jadi dia nggak bakal kaku. Kalau pomade water base, itu bedanya water base sama oil base. Kalau water base dia cuma cocok indoor. Jadi dia kalau kena AC dia kaku. Kalau oil base dia bisa outdoor, bisa indoor, tapi dia kuatnya itu padat, bukan kaku. Waduh, ini sudah jadi David Beckham ya? Oh, Bukan jadi Victoria Beckham. Victoria Beckham. Karena ini menggunakan ini. Oke. Nah, ini pemirsa. Oke, ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi kita membersihkan anak-anak rambutnya di sini supaya kelihatan lebih bersih. Terus siku-sikunya itu kita perjelas juga supaya kelihatan lebih lurus dan kesannya nggak terlalu gemuk gitu. Oke. Tapi tetap kok. Ini udah maksimal, nggak bisa ditolong. Oke, itu tadi ya mengenai stylenya. Sekali lagi, mungkin bisa langsung saja untuk style. Saya ingin tahu Boleh. Kalau ini tadi kan untuk proses cuttingnya, Iya. saya ingin tahu sebenarnya style-style apa aja sih untuk tahun 2016 nih Mas Janus. Oke, ini kita biarin kayak gini atau? Ya, Biar menyingkir sendiri ya. sedikit sendiri. Kita kembali lagi Masih duduk di telur. sini Oke. sambil kita ngobrol-ngobrol juga. Silakan Mas Janus. Oke. Oke, kalau untuk style Mas di tahun 2016, Ya. itu stylenya apa nanti yang akan dari sudut pandang Mas Janus sendiri yang sudah 6 tahun berkecimpung di dunia potong rambut ini? Kalau untuk wilayah Surabaya mungkin ya. Iya. Kalau wilayah Surabaya karena cuacanya kan panas juga ya. masih Jadi masih ini, kita masih lebih sama. ke pendek, Oke. main pendek. Kalau nggak di spike itu kita yang spike agak miring. Jadi sebenarnya kesannya kayak yang belah samping, cuma lebih pendek lagi. Jadi Tapi kalau misalnya kayak rambutnya miring. sudah dikasih wax kayak saya ini, bisa nggak sih Mas kalau misalnya di restyle gitu? Maksudnya kita masih styling ulang gitu, restyling gitu? Kalau cuma wax bisa, tapi misalnya sudah ada hair dryer itu agak keras ya. Jadi Oke. biasanya dia agak ngelawan gitu. Jadi memang harus dicuci lagi ya? Iya. Untuk proses untuk styling lagi ya? Iya. Tapi kalau untuk Mas Didit, mungkin katanya tadi mau di styling juga ya? Oke. Mau nggak sini ya Mas? Boleh. Oke. Kalau yang tadi pemirsa itu rambut proses cuttingnya. Nah, saya juga ingin tahu kalau misalnya mungkin Mas Didit bisa duduk Mas. Mas Janus, ini kalau untuk rambut yang seperti ini proses stylingnya nanti cocokkan untuk model styling apa Mas? Coba saya lihat dulu ya. Ini Lehernya langsung aja ya. kalau ini Hah? Apa Mas Janus? sebenarnya kalau dilihat dari depan ininya jidatnya nggak terlalu lebar gitu. Oke. Coba kalau dari samping kelihatan agak maju. Jadi ini misalnya biasanya acak-acak gini atau misalnya diberdirikan jangan terlalu berdiri semua, karena kalau diberdirikan semua ntar kan dia jadi kelihatan terlalu lebar gini. Oke, Jadi mending agak di acak-acak ke depan, jadi agak turun gitu. Jadi dia nutupin sebelah sini, nutupin sini ya. Gitu. Oke. Coba kita styling ya. Boleh. Ini menggunakan semen ini ya? Iya, kita pakai semen ini aja. Oke, untuk rambut-rambut memang yang begang gitu misalnya, atau mungkin tidak terlalu banyak ya rambutnya ya. Oke, jika tadi pemirsa kita sudah lihat hasilnya dari Nanti aja. karya dari Mas Janus Putrada yang langsung proses cutting. Sekarang saya ingin tahu ini untuk proses styling yang rambut-rambut yang seperti Mas Didit ini ya. Oke. Ada apa? Aroma. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya ini memang harus acak-acak gitu ya, Mas ya? Iya, supaya nggak terlihat terlalu tipis gitu rambutnya. Jadi pertama diratain dulu, terus baru kita sambil mencari tatanan yang pas gitu. Oke. Kalau misalnya biar kelihatan lebih muda gitu gimana, Mas? Terus operasi kulit ya kalau. Oke.
Mungkin kamera sini bisa ngambil ya. Ya, mungkin. Nah, Oke, jadi kalau ini iya. kan rambutnya agak bergelombang ya. Agak ikal dikit. Tapi karena ikal ini kan juga bagus, termasuk ikal yang bagus, jadi dipertahankan aja, jadi nggak perlu terlihat lurus gitu. Nggak perlu terlihat lurus, jadi tinggal kita gelombang-gelombangin gini sama agak di sini, samping sebelah sini agak kita tutupin, jadi supaya nggak terlihat yang sebelah satunya, supaya nggak terlihat lebih sorry ya. Kalau kita geser ke sini. Di mana? Ini supaya kelihatan dari kamera situ. Kalau di sini jadi supaya nggak Oke, jadi terlihat lebih basically lebar. lebih ke natural aja ya Mas ya untuk Iya, styling rambut seperti ini ya. Setiap orang itu mereka punya sebenarnya sudah ada model rambut bawaan gitu. Cuma kadang kan ada yang mau ngikutin zaman jadi dipaksa harus ngikutin gitu. Oke, tapi kalau khusus untuk rambut-rambut seperti Bella Sophie ya? Oh bukan, oh Mas Didit. Kalau Mas Didit ini memang harus lebih ke natural aja, acak-acak biasa saja. Acak-acak ini juga oke. Sebenarnya ada dua, tapi misalnya mau dipotong dia agak pendek. Tapi misalnya mau kelihatan lurus ya, sebenarnya kalau kelihatan lurus lebih gampang, ini tinggal dipendekin dikit. Karena dia kalau pendek kan kelihatan lurus. Kalau pendek kelihatan lurus, kalau panjang emang agak bergelombang gitu. Jadi kalau mau terlihat lurus, bisa ada dua cara. Yang pertama, mau agak dipendekin. Yang kedua, dipanjangin, panjang. Jadi nanti tinggal ditarik pakai produknya gitu. Oke, jadi memang untuk itu stylingnya nanti Mas Didit sudah tahu ya tipsnya ya. Jadi acak-acak aja Mas sendiri. Dan untuk waxnya sendiri harus menggunakan wax ya untuk wax boleh atau yang leret semen juga boleh. Pokoknya hindari yang terlalu basah. Yang terlalu oily gitu ya. Iya. Oily itu harus dihindari sekali untuk rambut-rambut yang renggang istilahnya. Kita kembali lagi sambil kita ngobrol-ngobrol juga di sini. Oke, Mas Janus sejauh ini dari 2009 hingga ke 2015 apa sih Mas perubahan style yang sirkus style untuk rambut pria khususnya? Perubahan yang paling terasa karena dulu tahun 2008, 2009 sampai 2010 kayaknya itu masih ke Korea-Korea ya, masih Jepang, lebih ke Jepang. Tapi jadi mereka main di gunting penipis, jadi lebih nipisin gitu. Tapi mulai tahun 2012-2013 kayaknya, 2012-2013 itu mulai ke British. Gitu ya. Oke, tapi sejauh ini ada masukan juga untuk pemirsa di rumah yang ingin berkecimpung atau ingin membuka mungkin usaha serupa? Kalau membuka usaha ini sebenarnya kalau cuma asal buka itu gampang. Kalau cuma asal buka gampang. Misalnya membuka kita harus ada yang berbeda. Jadi ibaratnya sekarang potong rambut atau barbershop itu banyak, tapi barbershop yang bertanggung jawab atas setiap orang yang dia potong itu sedikit. Nah gitu. itu apa? Bisa jelasin nggak? Yang bertanggung jawab terhadap customer-nya? Ya, jadi itu termasuk moto di Janus Putra Barber Home. Jadi we are responsible for every single hair we cut. Oke, jadi kalau orang yang kita potong seneng, kita ikut seneng. Tapi kalau orang yang kita potong habis itu malu dia pakai topi atau lain, kita juga ikut malu karena setiap orang habis kita potong itu representatif dari hasil kita gitu. Jadi kalau orang itu malu, kita juga malu. Jadi kita potong rambut bukan sembarangan memotong rambut gitu. Jadi memang kita itu memastikan mereka nyaman dan mereka sendiri senang. Ya untuk dari Janus Putra Barber Home ini ya. Oke, kalau untuk dari Mas Aji, apa Mas yang ingin disampaikan juga bagi mungkin ingin pemula? Kalau ini kan baru join juga ya 2014 ya. Sejauh ini apa Mas yang ingin dikasih tips untuk pemirsa di rumah Mas? Silakan Mas. Tips buat pemirsa ya. Segera datangi Janus Putrada. Oke, tipsnya itu tetap promo ya Mas. Lari-larinya ke promo lagi ya. Kalau misalnya tips untuk kalau nggak nyoba kapan lagi gitu. Oke, tapi kalau misalnya bagi pemirsa di rumah yang ingin membuka bukan mencoba, tapi membuka usaha di bidang barber home. Kalau barbershop mungkin sudah banyak ya. Ini barber home bagaimana? Ya, yang pertama ya harus beli alatnya dulu. Harus datang lagi ke Janus Putra. Harus beli alat. Harus beli alatnya dulu. Barber home juga. Tetap beli alat-alat salonnya dulu. Beli alat perlengkapan salonnya. Salon. Tetap, tapi di Janus Putra juga. boleh pesen juga boleh gitu. Iya. Terus habis gitu ya skillnya diasah. Diasah di mana? Di Janus Putrada bisa juga. Enggak, jadi gini. Jadi ada dua cara untuk orang yang belum pernah belajar sama sekali. Yang pertama, orang itu emang bakat. Jadi kalau diajarin dikit dia langsung bisa. Tapi yang kedua, mungkin bakatnya belum kelihatan. Cuma kalau dia kerja keras, itu pasti bakal bisa gitu. Yang penting niat, karena misalnya ada bakat, tapi dia nggak memanfaatkan bakat itu, nggak mau potong rambut, padahal
kelihatannya bisa nih, tapi dia nggak memanfaatkan, dia juga nggak bakal jadi. Oke, Nah, semuanya itu yang pasti ada Balik ke ada individunya. niat ya, ke individunya sekali lagi. Terakhir untuk pemirsa di rumah, Mas Janus apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa? Untuk teman-teman yang yang pengen merapikan rambut, Ya, boleh datang ke hubungin. Janus Iya. Putrada lagi. Ya, oke. Mau apa lagi ya pesannya? Itu aja. Kayaknya cuma itu pesannya. Bisa Oke. lihat Instagram di @janusputrada. Dan juga di official line-nya di _Janus Putrada ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Terima atas kasih, Denis. kunjungannya di Oke, studio sama-sama. kami di Bios Sama-sama. TV untuk program Cakrawala. Dan pemirsa itu tadi obrolan saya bersama dengan Mas Janus Putrada. Sesaat lagi kita masih akan menginformasikan mengenai informasi terupdate untuk Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala. If I got locked away, we lost it all